ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa alhiqna bi'ibadikas shalihin. Yang saya hormati, saya muliakan rekan-rekan, sahabat sekalian, Bapak, Ibu, seluruh staf pegawai Tunas apa? Tunas Toyota ya. Tunas Ridean, Ustaz. Tunas apa? Tunas Ridean, ada Toyota, Daihatsu, Suzuki, Isuzu, dan lain-lain. Tunas Group. Tunas Group. Tunas Group, ya, mohon maaf. Yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam majelis ilmu ini setelah mungkin sekian lama ya terhenti atau tertunda karena kondisi dan situasi yang kita pahami bersama. Alhamdulillah kemajuan teknologi bisa membantu kita untuk tetap talabul ilmi, karena insya Allah hakikatnya ini tidaklah berbeda ya, hanya berbeda tempat saja. Bahkan mungkin ada berkahnya juga sehingga teman-teman yang di luar kota atau yang tidak berada di lokasi bisa tetap hadir dan ikut bersama. Ya, masing-masing biasa akan selalu memberikan hikmah ya dalam setiap kondisi dan situasi, tinggal pandai-pandainya kita memanfaatkan ya peluang dan kesempatan yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kita sudah masuk pada hadis ke-31 ya. Ini berarti sudah lewat dari setengah perjalanan ya, tinggal beberapa hadis lagi kita akan menyelesaikannya ya, kurang lebih 11-12 hadis lagi kita akan selesaikan pembahasan kitab Arba'in Nawawi ini. Baik, langsung saja kita baca ya. Memang hadis ini berbicara tentang masalah zuhud ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Al-Abbas ya. An Abi Al-Abbas Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Al-Abbas Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, ya Allah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, ya, beritahu aku akan satu amal. Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbanin nas. Ya. Jika aku lakukan, Allah cinta sama aku dan manusia cinta sama aku. Ya, ini lihat ya bagaimana kualitas permintaan dan pertanyaan para sahabat. Ini kalau kita perhatikan dalam kitab Arba'in Nawawi ini ada beberapa sahabat yang sering bertanya kan. Ya, pertanyaannya rata-rata pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita kan biasanya ya, Allahu a'lam ya, kalau kita kadang-kadang ketemu orang besar, pengen tahunya apa? Nanyanya berapa anaknya begitu ya. Atau apa ininya, dan sesuatu yang apa istilahnya perkara-perkara remeh lah ya. Kalau sahabat tidak, nah ketemu Rasulullah mintanya amalan surga, perkara yang apabila dilakukan Allah cinta, manusia cinta. Nah, ini kan perkara yang tidak sederhana ya, sebab dalam kenyataan seringkali sesuatu demi mendapatkan cinta Allah seringkali mengundang manusia, permusuhan manusia, atau kebalikannya kita ingin mengejar cinta manusia, ya, mengundang permusuhan Allah, begitu ya. Maka ini pertanyaan yang sangat besar, ya, menunjukkan bagaimana seseorang memiliki orientasi hidup, ya, memiliki tujuan dan pemahaman kehidupan yang sangat sangat tinggi. Ya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dalam urusan dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Ya, haditsun hasanun, hadis ini hasan. Ya, sahih maksudnya, rawahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah wa ghairuhu, dan selainnya bi asanid hasanah, dengan sanad yang baik. Ya, jadi hadis ini memang sering dijadikan sebagai landasan terhadap suatu sikap yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim. Ya.
Baik sedikit, apalagi banyak. Ya, semakin banyak, semakin bagus. Ya, paling tidak, kalaupun tidak banyak, tidak sempurna, ada lah ya. Ya. Walau sedikit dari sifat zuhudnya, dan dari situ kemudian dia terus tambah, dia terus tingkatkan, ya semakin lama semakin bagus. Ya, intinya adalah sifat zuhud ini sifat yang mulia. Sifat yang kalau kita wujudkan ya, akan mengundang cinta Allah dan cinta manusia. Ya, dan cinta manusia. Baik, nah, ini bahasan tentang sahabat tadi ya. Ya, bukan yang bertanya ya, tapi dia meriwayatkan, dia menjelaskan ada orang datang sama Nabi, lalu bertanya, ya, yang menyampaikan ini namanya Abu Abbas, Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi, ya, dari suku Khazraj, ya, sahabatnya masih muda ketika Rasulullah hidup, ya, bapaknya juga sahabat, ya, wafat, ya, ketika Rasulullah masih hidup, awalnya namanya Hazin, lalu diganti Rasulullah menjadi Sahal, ya. Jadi dia namanya ini awalnya Hazin. Hazin itu kalau dalam bahasa Arab artinya sedih. Ya, jadi Rasulullah nggak ingin ada orang punya nama yang mengandung makna yang pesimis, makna yang tidak baik, begitu ya. Ya. Kalau kita kan ada dulu kalau orang tua ngasih nama anak sesuai dengan kejadian dan peristiwa lagi banjir dikasih nama anaknya banjir misalnya. Itu jelas nggak bagus ya. Nama anak salah satu kandungannya harus memberikan nilai positif. Ya. Makanya ketika nama anaknya namanya Hazin diganti sama Rasulullah dengan nama Sahal. Sahal itu artinya ringan, mudah, gampang. Dia usianya panjang sampai 90 tahun, wafatnya tahun 90 tahun Hijriah, ya, sempat mengalami masa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dan dikenal juga sebagai sahabat yang paling akhir wafat di Madinah. Ini tentang perawi hadis tadi Sa'ad bin Sahal, ya, atau dikenal dengan Abul Abbas. Baik, Bapak Ibu sekalian, urgensi hadis ini ada dua wasiat penting. Pertama, zuhud terhadap dunia. Kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Ya, jadi zuhud terhadap dunia, kedua zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Dan keduanya, ya, kata seorang ulama Mustafa Dib Al-Wugha, ya, dalam kitabnya Al-Wafi fi Syarhil Arba'in Nawawi, ya, kalau kita miliki perkara ini, maka akan terwujud ya kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, karena kebahagiaan dunia dan akhirat itu baru dapat terwujud apabila Allah cinta dan manusia juga cinta. Ya, orang-orang cinta senang sama kita itu kebahagiaan dunia, dan Allah cinta berarti kebahagiaan akhir, ya, dunia dan akhirat juga ya, bukan hanya dunia saja. Baik, kemudian juga hadis ini menggambarkan ya, tadi sudah diisyaratkan ya, bagaimana seorang sahabat tanya sama Rasulullah pertanyaan yang sangat agung ya, amal yang membuat Allah cinta dan manusia cinta. Ya, ini gambaran tentang orientasi kehidupan kita. Ya, seringkali orientasi kehidupan kita bagaimana orang senang saja, ya, nggak peduli Allah senang atau tidak. Ya, kalau sekarang bahasa anak-anak muda itu bagaimana followernya banyak, bagaimana bikin acara viewernya banyak, begitu ya. Yang penting rating. Ya, orang suka, kalau orang suka nanti apa? Dia populer, terkenal, banyak keuntungan dan seterusnya. Masalahnya kalau itu dia lakukan mungkin orang suka, tapi Allah suka enggak? Nah, ini perkara dasar. Penting bagi kita untuk selalu mempertimbangkan. Ya, mungkin si fulan suka, tapi Allah enggak suka. Apa artinya? Apa artinya? Ya, ini yang kadang-kadang dalam kehidupan sering kita dapatkan. Hal seperti ini. Justru yang paling utama, Allah suka. Ya, tapi jangan sampai juga kita mengejar suka atau ridho Allah, namun sadar atau tidak sadar kita menyebabkan orang benci, orang tidak suka, begitu ya. Itu juga satu hal gitu ya. Kita sudah masya Allah kita sholat segala macam, tapi perilaku kita bikin orang nggak suka, sebel atau nyebelin gitu ya. Ya, suka iri, dengki sama orang dan seterusnya. Itu bikin orang tidak suka. Ya, bikin orang tidak suka. Maka dari pertanyaan ini dan Rasulullah memberikan respon positif menunjukkan apa? Bahwa
keduanya dapat beriringan, keduanya saling menguatkan. Jadi jangan kemudian ya ini mah resiko dah ya, kalau cinta sama pengen dicintai Allah pasti dibenci orang, belum tentu. Bisa jadi ada hal yang harus kita perbaiki. Kalau pengen ngejar cinta manusia berarti dibenci Allah, tidak juga. Ya. Kita bisa mencari cinta manusia, ya, tapi juga mendapatkan cinta. Bahkan mestinya dua-duanya saling menguatkan. Ya, kalau kita berbuat baik manusia itu kan Allah ridho. Ya, tapi tanpa mengundang maksiat, nggak harus mengundang maksiat dan kemunkaran. Begitu ya. Baik, apa pesan Rasulullah SAW? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam urusan dunia, Allah cinta sama kamu. Nah ini kata-kata zuhud sering ya disampaikan. Apa sih maknanya zuhud itu? Ya, zuhud itu berasal dari kata az-zahid. Az-zahid artinya sedikit. Ya, kalau ada disebut ata'un zahid, pemberian yang sedikit. Itu makna pertama. Makna yang kedua itu tidak menyukai. Ya, kalau bahasa anak sekarang nggak nafsu banget nih. Ya, nggak nafsu banget, nggak pengen banget. Itu namanya zahidin. Ya, ini dalam kisah Nabi Yusuf ada ya wasyarahu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Ya. Jadi Nabi Yusuf kan dijual tuh ya, ditemukan dari sumur lalu dibawa ke pasar dijual. Ya, orang-orang beli ya, tapi belinya dengan harga murah. Ya, karena apa? Ya nggak tertarik sebenarnya. Kalau seandainya mahal sedikit aja nggak dibeli. Ya. Nggak dibeli. Ya kayak kita ada barang ya dijual di pasar. Ya, mungkin ada piring, ada apa begitu ya. Mungkin kalau agaranya agak mahal kita nggak beli, tapi karena murah, beli aja deh, murah nih mumpung begitu ya. Itu namanya dikatakan dalam Al-Quran wa kanu fihi minaz zahidin. Nggak apa ya, nggak pengen banget begitu ya, nggak pengen banget. Baik, apa lalu yang dimaksud dengan zuhud dari segi istilah? Kalau tadi kan bahasa ya, kalau bahasa itu tadi maknanya apa? Sedikit atau tidak, sangat ingin atau tidak ingin sekali. Ya. Ada beberapa para ulama yang memberikan definisi. Pertama Al-Imam Al-Ghazali, dia mengatakan az-zuhdu huwa ibaratun anin sirafir raghbati anis syai'i ila ma huwa khairum min. Ungkapan yang menunjukkan sikap menghindari sesuatu untuk meraih yang lebih baik dari itu. Ya, itu zuhud. Sesuatu kita nggak mau, nggak suka. Bukan karena sekedar nggak suka, tapi ada sesuatu yang lebih baik dari itu. Nah, ini kalau mau dijelaskan lagi ya, perkara-perkara dunia dia nggak begitu banget begitu ya. Karena apa? Yang dia yakin ada yang lebih baik di sisi Allah berupa pahala, berupa nikmat Allah, berupa surga Allah begitu. Jadi walaupun mungkin iming-iming tawarannya sangat besar, dia nggak begitu banget lah ya. Kalau cuma sekedar urusannya materi, kalau cuma sekedar urusannya dunia, ya. Karena yang paling dia inginkan adalah ridho Allah, pahala dari Allah, keselamatan dari Allah. Itu yang paling dia inginkan. Begitu ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa zuhud adalah tarkur raghbah fi ma la yanfa'u fid daril akhirah wa huwa fudulul mubah allati la yusta'biha ala ta'atillah. Nah, ini yang juga lebih spesifik ya. Apa sih zuhud itu? Zuhud itu meninggalkan keinginan terhadap apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa yang tidak bermanfaat di akhirat? Dia bukan perkara dosa. Kalau dosa jelas, maksiat jelas, berbahaya. Mengandung dosa, mengundang azab. Kalau ini tidak, bukan dosa. Tapi bukan pahala. Bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram, bukan makruh. Berarti apa? Mubah. Mubah apa hukumnya? Ya nggak ada hukum apa-apa. Ya, dilakukan nggak dilakukan sama aja, kedudukannya mubah. Begitu ya. Nah, mungkin saja kita akan berpikiran mubah nggak haram nggak apa-apa dong kita lakukan nggak apa-apa. Cuma kalau orang zuhud berpikir nggak begitu. Ya, ini kalau saya lakukan, saya perbuat, ini di akhirat ada nilainya enggak? Kalau nggak ada nilainya, ya lebih baik saya tinggalkan, cari yang ada manfaat. Ya. Jadi ini perkara mubah yang berlebih dan tidak dapat digunakan untuk membantunya dalam rangka taat kepada Allah. Perkara-perkara mubah dalam hidup kita banyak nggak perkara mubah? Ya mungkin banyak kita sekedar ngobrol sama teman,
makan, jalan-jalan, dan seterusnya. Nah, itu kita butuhkan dalam urusan dunia tentu saja. Cuma kalau berlebih-lebihan, apa hasilnya? Apa manfaatnya? Di dunia pun kadang-kadang manfaatnya nggak tapi jelas, kecuali kesenangan saja. Apalagi di akhirat. Nah, orang yang zuhud perkara seperti ini nggak mau dia berlebih-lebihan. Ya, kalaupun dia cukupnya, ya, tidur secukupnya, main secukupnya, makan secukupnya. Secukupnya bukan dipuas-puasin ya, sekedarnya saja. Ya, tidak berlebihan. Nah, disinilah kemudian ya, para ulama membedakan antara zuhud dan wara'. Ya, kadang disering zuhud dan wara' ini sering disebut ya beriringan. Ya, ada yang memang mengatakan sama maknanya, tapi kalau wara' itu namanya tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah. Ya. Wara' itu meninggalkan apa yang dikhawatirkan berbahaya di akhir. Nah, itu wara'. Ya. Wara' dari perkara yang paling maksiat sampai yang tidak baik, ya makruh misalnya, ditinggalkan, itu wara'. Ada perkara, ada uang besar, banyak uangnya. Ya. Tapi uang ini nggak halal. Ya, tidak halal. Ya, kalau sekarang yang ramai itu korupsi lah ya. Bayangin ya, kemarin diperlihatkan uang korupsi itu 25 miliar uang cash. Ya, dipertontonkan itu. Aduh, gotongnya aja udah berat. Ya, uang udah seperti tisu begitu, berbal-bal. Ya. Siapa nggak ngiler melihat uang kayak gitu, disambah mungkin sekarang pandemi segala macam. Bisa dibayangin uang 20 miliar ke sana kemari dan seterusnya. Ya, manfaat dunianya besar ya, atau keuntungannya. Cuma kalau orang punya wara', jangankan uang bermiliar-miliar, uang 1.000 2.000 bukan haknya, dia takut. Itu kalau ada wara'nya. Ini bukan uang saya, ini bukan harta saya. Begitu ya. Maka dia tinggalkan. Itu wara'. Itu wara'. Atau ya sekarang banyak ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi, kita, diri kita, keluarga kita, ya, orang-orang yang gampang berbuat zina, minum minuman keras. Mereka cari apa? Kesenangan, kenikmatan. Ya. Seandainya dia tahu akibat dari bahaya tersebut di akhirat, di dunia apalagi di akhirat, ya udah dia tinggalkan. Bahaya. Ya, apalah artinya kesenangan sesaat kalau akhirnya mendapatkan apa istilahnya, azab yang berat. Ya, kadang-kadang ya naudzubillah, ya mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Di akhirat belum seberapa, belum ada. Di dunia sudah dirasakan. Ya, ada berita misalnya seorang wanita karena hamil, dia tuntut pacarnya, lalu pacarnya hilang kontrol, dibunuhlah dia. Ya Allah, itu sesuatu yang tidak terbayang. Ya, tidak terbayang. Ya. Di saat usia masih muda, masa depan masih banyak dan seterusnya. Banyak sekali, ya tidak terhitung. Ya, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan memilukan, belum berbagai penyakit, ya, penyakit yang terjadi. Ya, tanyalah dokter-dokter kandungan, dokter-dokter kesehatan, apa namanya kelamin segala macam. Wah, itu ceritanya luar biasa. Ya, itu di dunia apalagi di akhirat. Ya, itu wara'. Ya, orang harus punya sifat wara'. Nah, zuhud itu lebih dari itu. Kalau zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi bukan lagi perkara maksiat yang dia tinggalkan. Kalau maksiat udah clear, pasti harus ditinggalkan. Begitu ya. Ini bukan maksiat. Perkara tidak maksiat, tapi dihitung-hitung di akhirat nggak ada gunanya. Mendingan dia tinggalkan, cari yang ada gunanya. Ya, jadi kalau sekarang misalnya anak-anak atau teman-teman tanya, apa sih hukumnya main game? Misalnya nih ya, ini maaf nih buat yang senang main game nih misalnya. Kalau dibilang haram, nggak berani kita bilang haram, main game itu haram. Begitu ya. Nggak bisa atau nggak berani kita bilang haram. Ya, tapi, apa namanya, kalau dipikir-pikir, pahalanya ada nggak? Gitu ya. Pahalanya ada nggak? Nah, ini yang harusnya kita tanyakan. Lalu, setiap hari kita bisa sejam, 2 jam, 3 jam main. Coba kalau seandainya misalnya
Ya, di rumah ya, kita ikut bantu orang tua, nah, itu jelas. Atau kita berkunjung ke saudara, nah, itu jelas. Atau kita baca buku yang bermanfaat, itu insya Allah ada kebaikan yang kita dapat. Nah, ini namanya zuhud. Ini namanya zuhud. Artinya tidak tenggelam pada perkara mubah. Termasuk ini ya, yang kadang-kadang sering saya sampaikan juga kalau di majelis sini ya, teman-teman bapak-bapak juga banyak yang suka hobi-hobi segala macam, ada hobi sepeda, ada hobi mancing, ada hobi apa. Nah, itu juga harusnya kita ingatkan diri kita ya. Bukannya tidak boleh ya, tapi berlebihan itu harusnya dijaga. Baik, makanya zuhud lebih dalam dari warok. Warok bagian dari zuhud, yang warok belum tentu zuhud, yang zuhud belum tentu warok. Ya. Anggap ini salah ya. Yang zuhud mestinya sudah melewati fase warok ya, bukan belum tentu warok. Sudah melewati fase warok. Baik. Kemudian, jadi maknanya apa? Zuhud terhadap dunia tidak berlebih-lebihan terhadap dunia yang melupakannya dari akhirat. Ya, jadi maknanya zuhud terhadap dunia itu bukan berarti tidak peduli dunia, itu salah. Oh dia zuhud kerja enggak, nyari penghidupan enggak, keluar rumah enggak, zuhud di masjid saja, itu bukan zuhud. Zuhud itu enggak berlebihan, artinya dunia itu ya diperlukan secukupnya, sebatasnya, kalaupun ada kelebihan, dia selalu berikan dan salurkan kepada yang baik, yang bermanfaat, begitu ya, yang mendatangkan pahala dan seterusnya. Bukan berarti nggak peduli dunia, itu salah ya, pemahaman zuhud seperti itu. Kemudian pesan Rasulullah berikutnya apa? Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas, ya bukan itu. Ya. Tadi kita perkara zuhud terhadap dunia. Sekarang yang dituntut adalah zuhud terhadap apa yang ada pada orang lain. Kita punya teman, punya saudara, punya kerabat. Ya, teman kita mungkin jabatannya begini, dia punya kendaraan ini, dia punya rumah itu, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita? Ya, kadang-kadang berawal dari mungkin nggak suka, dengki, iri. Lahirlah mungkin apa? Omongan-omongan yang tidak baik, ya fitnah dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Ya orang nggak suka lah begitu. Siapapun orang tidak akan suka diperlakukan seperti itu. Lalu bagaimana kalau sikap zuhud kita terhadap apa yang dimiliki orang lain? Ya. Maka kita lihat 3 poin. Pertama apa? Tidak iri, tidak dengki. Ya, bahkan mendoakan kebaikan, ya, mendoakan kebaikan pada apa yang dimiliki orang lain. Ya, makanya kalau ada teman-teman yang Masya Allah motornya baru, mobilnya baru, kita katakan apa? Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan rumahnya baik. Ya, kalau ada yang sedang walimah menikah, kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina. Usahakan sedapat mungkin. Makanya doa-doa dan ucapan-ucapan baik itu sebuah bentuk ya mendidik diri kita agar sedapat mungkin ya tidak iri, tidak dengki dengan apa yang dimiliki oleh saudara kita. Bahkan doakan. Ya, doakan. Ya, ini ada satu fenomena yang kadang-kadang di masa kita kurang pas atau kurang baik ya, namanya ain. Ain itu pandangan yang bisa menyakiti orang lain. Ya, ini kadang-kadang kalau di kita kurang dikenal. Kalau di negeri Arab itu dikenal. Ain itu kalau pandangan seseorang, ya itu orang bisa jatuh, bisa sakit, bisa apa begitu ya. Ya kalau pandangannya itu ya ada sesuatu lah ya, mungkin nggak suka, mungkin kesal, mungkin apa begitu. Kadang-kadang walau tanpa sengaja. Ya, itu namanya ain. Ya, makanya di sisi lain kita pun ya jangan mudah juga ya mengundang orang lain jadi iri, dengki, suka sombong dan lain sebagainya. Ya, tapi intinya adalah kalau ada kebaikan pada orang lain, saudara kita, teman kita, akrab kita dan lain sebagainya, ya, usahakan hindari. Ya, jangan sampai ada lahir sikap dengki kita. Walaupun mungkin kita masih jauh dari apa yang dia miliki, ya, dari segi materi, dari segi kedudukan, dari segi apapun. Ya, tapi doakan. Sebab apa? Ketika kita doakan saudara kita, pada hakikatnya kita mendoakan diri kita. Kita mendoakan diri kita juga. Kemudian di sisi lain juga menyadari bahwa masing-masing orang ada rezekinya dan ketentuannya. Ini juga
Harusnya kita pahami. Kadang-kadang kita lihat orang itu Masya Allah, ya hartanya, kedudukannya, dan seterusnya. Kita nggak tahu apa yang Allah ambil darinya. Ya, kadang tanpa kita sadari, dia tidak memiliki apa yang kita sangat memiliki. Ya, jadi jangan kemudian kita lihat segala sesuatu sekedar dari apa ya tampilan fisik zahir. Banyak ya, kisah-kisah kehidupan seperti itu. Oh ternyata dia walaupun begini-begini ternyata dia tidak ini dan tidak itu. Ya itu banyak lah ya kasus-kasus seperti itu. Ya mungkin orang melihat kita bagus enak. Kita sendiri betapa banyak masalahnya, betapa banyak problemnya, entah di rumah, entah di pergaulan dan seterusnya. Ya entah di kantor orang di komplek kita, di pemukiman kita enak ya kerja di Toyota misalnya. Padahal bisa jadi di kantor dia habis dimarahin atasannya atau lagi ada komplain yang bikin dia pusing segala macam. Ya itulah kehidupan. Ya, kalau istilahnya yang sering dilihat apa rumput tetangga lebih hijau. Ya. Orang Jawa entah benar atau tidak ucapan saya, ya teman saya sudah selalu bilang sawang sinawang begitu ya. Jadi orang-orang masing-masing ada rezekinya, ada ketentuannya. Nggak perlu kita terlalu cawe-cawe dengan urusan orang. Ya, kita lihat diri kita dan seterusnya. Kemudian fokus pada sikapnya bukan pada materinya. Ya, kadang-kadang ada kita lihat orang karena kedudukannya sekarang. Lihat sikapnya. Kalau sikapnya benar ya kita teladani. Kalau buruk ya jangan kita teladani gitu saja. Bukan soal masalah dia jabatannya, kekayaannya dan lain sebagainya. Intinya ya kita nggak perlu terlalu usik-usik ya atau cawe-cawe atau apa begitu terhadap apa yang dimiliki manusia. Yang ada justru kita doakan kebaikan dan lain sebagainya. Itu namanya zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Baik. Ya, ini ada dalam Al-Qur'an ya. Allah juga sudah isyaratkan tuh ya, jangan suka ngiler sama nikmat yang dimiliki orang lain. Kata Allah dalam surat Thaha ayat 121, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kamu tujukan kedua matamu. Ya, kalau bahasa kita matanya jelalatan atau sampai melotot ya kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan untuk kami cobai mereka dengannya, kami diuji oleh Allah. Dan karena Tuhanmu dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih berat. Jadi jangan wala tamuddanna ainaika. Ini kadang-kadang ya memang termasuk biasanya ya tayangan-tayangan yang sering menggambarkan tentang kemewahan, glamor itu biasanya menarik begitu ya. Di YouTube tuh banyak sekali orang-orang yang wah kita lihat nih rumahnya mewah segala macam. Itu sebaiknya jangan sering-sering dilihat lah ya. Kadang-kadang bikin mata pedes ya, belum lagi dengan permasalahan kita ya. Baiknya dihindari, bukan berarti kita nanti dengki segala macam. Ketimbang begitu kita hindari ya. Akhirnya hidup kita selalu mengawang-awang ya dan juga kadang-kadang tidak karuan begitu ya. Baik. Nah, di sini kelihatan ya perbedaan. Ya, dalam surat Al-Qasas ini dalam kisah Qarun ya, Qarun terkenal dengan kekayaannya. Ya, maka dia keluar ya, fa kharaja ala qaumi fi zinati. Qarun keluar dengan perhiasannya, kekayaannya. Ya, bahkan sampai digambarkan itu kunci tempat menyimpan harta itu digotong banyak orang nggak kuat saking banyaknya itu harta. Ya. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, orang yang ingin mendapatkan kehidupan dunia, apa dia bilang? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin azim. Ya, coba seandainya saya punya seperti yang punya Qarun. Dia beruntung banget. Kalau seandainya cuma dunia saja, yang sering kita lihat ya. Orang-orang Masya Allah dengan segala kemewahannya. Kalau kita pikir, aduh seperti dia enak banget ya. Cuma itu aja yang kita pikir. Ya, cuma materi. Tapi kalau orang punya ilmu, punya iman, apa kata Allah? Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Ya, tapi orang yang punya ilmu berkata apa? Celaka kalian. Thawabullahi khairun. Pahala dari Allah lebih baik liman amana wa amila sholihah. Bagi yang beriman dan beramal saleh. Jadi sebenarnya ya, jangan kemudian kita terlalu terpaku begitu. Ya. Yang paling baik adalah kalau kita dapat kesempatan beramal soleh, kalau kita beriman, itu udah nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Baik, jika kita merujuk lagi kepada perbuatan Rasulullah atau
Rasulullah. Bagaimana zuhudnya Rasulullah? Ya, pernah dalam rumah tangga Rasulullah selama sebulan hanya makan kurma dan air putih. Alas tidur Rasul terbuat dari kulit dan diisi ijuk. Rasul tidur di atas tikar hingga berbekas di pinggangnya. Rasulullah wafat tanpa meninggalkan dinar dan dirham serta budak kecuali seekor baglah. Baglah itu keledai ya, hasil persilangan keledai dan kuda. Ya, senjata dan sebidang tanah yang dia sodakohkan. Jadi Rasulullah itu memang terhadap dunia zuhudnya luar biasa. Ya luar. Bukan berarti Rasulullah nggak punya harta. Memang sering ditanyakan Rasulullah itu sebenarnya miskin apa kaya sih? Rasul sebenarnya kaya, uangnya banyak, cuma sering dia sedekahkan. Sering dia sedekahkan. Ya. Jadi itu satu hal yang harus kita pahami. Ya. Rasulullah pun sederhana hidupnya. Ya tentu bukan berarti kita lantas bisa mengikuti begitu ya. Bantal kita sekarang kita ganti dari ijuk, dari kulit begitu ya. Tidur di atas tikar, tapi seukuran masyarakat saat itu. Maksudnya adalah juga di sini kita juga tidak perlu sampai kemewahan ya, segala sesuatu harus mahal dan seterusnya. Ya, kadang-kadang ada orang pengen punya HP harganya sampai ratusan juta begitu ya. Dia pengen sesuatu yang glamor ya maaf ya. Ya nih emak-emak kadang-kadang nih tasnya sampai ada yang ratusan juta gitu ya. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu perlu berlebihan ya, berlebihan ya. Baik, kemudian tapi ada juga perkara yang patut kita pahami. Apa? Zuhud ya, zuhud yang sifatnya apa istilahnya? Zuhud yang sifatnya tidak hakiki. Yang tidak sebenarnya. Ya, jadi gambarannya sepertinya zuhud, padahal bukan zuhud yang kayak gitu. Ya, zuhud palsu lah ya. Zuhud palsu. Apa diantaranya? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Oh saya emang nggak mau lah uang. Ya, kemarin ada yang bilang sama saya tuh benci sama uang. Nah itu sebenarnya nggak bagus begitu. Kenapa? Karena orang sama harta tuh fitrahnya cinta. Ya, sama kita fitrah, ya, laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki. Ya. Ada syahwat, ya, itu fitrah. Justru kalau dibilang nggak cinta malah masalah. Ya, itu bukan. Yang penting bagaimana dia mendapatkannya, bagaimana dia mengelolanya. Nah itu namanya itulah zuhud begitu ya. Itulah zuhud. Tapi kalau diharamkan, oh nggak boleh kerja orang, nggak boleh ini, nggak boleh nyari duit segala macam haram. Nah itu nggak benar. Mengharamkan apa yang Allah halal. Oh saya nggak mau makan duren misalnya. Kenapa? Karena duren itu menunjukkan orang itu nggak zuhud ya nggak salah. Ya. Misalnya ngomong duren karena di Kalibata banyak kan jualan duren. Baik. Kemudian yang kedua apa? Menyandarkan kebutuhannya terhadap dunia pada pemerintah. Itu juga bukan zuhud ya. Karena dia cuma sibuk ibadah nggak mau kerja. Akibatnya dari mana dia makan? Bagaimana keluarga anaknya? Ya kita tawakal sama Allah. Nanti juga ada yang ngasih. Nah itu bukan zuhud. Itu namanya merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Kita dituntut untuk punya kekuatan dunia agar kita tidak rendah, ya, tidak meminta-minta, tidak mengharap belas kasih orang lain. Kemudian apalagi zuhud palsu itu menyia-nyiakan potensi kebaikan dunia yang ada di hadapannya dan akhirnya dimanfaatkan orang yang buruk. Ya. Ini juga tidak jarang terjadi. Orang punya keahlian ini, keahlian itu, saudara nggak mau dunia lagi lah. Saya mau akhirat aja, mau zikir aja. Padahal dia punya potensi yang baik. Katakanlah yang sederhana ya, dia dokter misalnya. Dokter. Harusnya dia banyak membantu orang dengan kesehatannya, dengan medisnya. Udahlah saya mau sholat aja, mau ngaji saja. Akibatnya yang ngisi siapa? Yang ngisi misalnya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak baik, dan seterusnya. Ya, atau berbagai bidang usaha, termasuk juga mungkin usaha, kantor, segala macam. Udah saya nggak mau tinggalkan semua. Akibatnya apa? Yang ngisi dunia usaha bukan orang beriman, bukan orang yang baik, dan seterusnya. Ya, jadi harusnya orang yang beriman ya, mengisi kehidupan dengan baik. Ya, dengan baik. Agar ya, kehidupan semakin terjaga, dekat kepada Allah dan seterusnya.
Kemudian zuhud yang palsu apalagi buruk sangka terhadap orang-orang yang diberikan kelebihan dunia. Zuhud palsu, ya. Oh itu orang-orang kaya itu dia cuma ngejar harta aja, kerjanya cuma nyari duit doang. Jadi ngomong terus ngomongin orang. Nah, cobalah harusnya dia sering ke masjid segala macam. Ya. Jangan buruk sangka. Siapa tahu orang itu juga sholat, rajin ke masjid. Kita nggak tahu. Ya, bisa jadi sodako dia lebih banyak, hartanya yang besar dengan jabatan yang tinggi, dia banyak memberikan kebaikan. Ya, maka jangan sampai kita juga akhirnya mudah buruk sangka. Ya, kepada orang sudah. Ya, itu memang sudah ketentuan Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya Allah berikan kebaikan bagi yang Dia kehendaki. Maka kaidah juga miskin tidak berarti zuhud, kaya bukan berarti tidak zuhud. Ya, bisa jadi miskin yang nggak zuhud, kaya malah zuhud, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya, ini bukan masalah banyak atau tidaknya harta, tapi masalah bagaimana hatinya, jiwanya itu tidak menjadi budak harta misalnya, tidak menjadi budak kekuasaan, budak jabatan. Ya. Banyak perkataan para salafus saleh tentang zuhud ya, ini bagus sekali ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib dia mengatakan irtahalatid dunya mudbira wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah. Dunia sudah pergi, lama-lama dia pergi. Yang datang akhirat. Ya, setiap yang datang mestinya dekat. Maka keduanya memiliki anaknya masing-masing. Jadilah kalian anak akhirat bukan anak dunia. Ya, karena apa? Fa innal yauma amalun wala. Hari ini yang ada adalah amal tanpa hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti yang ada hisab tanpa amal. Mau beramal udah nggak ada lagi. Ya, jadi jangan balik-balik ya. Kita sekarang ini seringnya apa? Pengennya udah sholat, udah apa, kok gini-gini aja. Pengennya cepat dihisab, cepat dibalas. Padahal sekarang ini, dunia ini saatnya beramal. Bukan pengen dapat balasan. Kalau masalah balasan nanti di akhirat, ya nanti di akhirat. Hisab. Kalaupun ada kebaikan, itu tak lain karunia Allah di dunia. Ya, jadi bukan segala-galanya. Kapan Hasan al-Basri, laisa zuhdu fid dunya bi tahrimil halal wa idaatil mal. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal dan tak peduli harta. Wa in walakin antakuna bima fi yadillah aw thaqu minka bima fi yadik. Tapi apa yang ada di tangan Allah lebih kamu yakini ketimbang apa yang ada di tanganmu. Jadi kita kedudukan ini suatu saat bisa jadi akan hilang. Tapi kalau yang kita cari di tangan Allah, ridho Allah, ampunan Allah, pahala Allah itu akan kekal, akan terjaga, akan terpelihara. Ya. Az-Zuhri pernah ditanya tentang zuhud. Ya. Apa dia jawab? Ya ghlibal halal syukrahu walal haram sabrahu. Ya. Perkara halal tidak menghalangi rasa syukurnya, perkara haram tidak menghalangi sabar. Jadi kadang ada orang karena dapat kebaikan dia nggak bersyukur, atau ada perkara haram dia nggak sabar. Nah itu nggak zuhud namanya. Baik, apa saja perkara yang mendukung lahirnya zuhud? Ya, pertama meyakini bahwa dunia adalah perkara yang akan hilang dan habis. Ya, bagaimana zuhud akan lahir? Kalau kita yakin, kita sadari terus dunia ini habis. Ya, jadi apa sih orang yang dia cari? Ya, hanya untuk demi jabatan dia harus fitnah sana, fitnah sini, melakukan tindak kezaliman. Ya, katakanlah dia dapat ya, tapi apa artinya? Ya, nggak lama juga akan habis. Nggak lama dia pensiun, nggak lama dia nggak akan berdaya dan seterusnya. Ya, kecuali kalau dia mungkin akan hidup selamanya. Ya, fitnah dunia itu akan habis, dan bukan kalau sekedar habis masih mending. Ya, setelah itu akan dihisap. Nah, kamu di dunia ini ya karena pengen untung kamu tipu sekian banyak orang. Dagang karena pengen untung kamu palsukan. Ya, jabatan karena kamu pengen naik jabatan kamu sikut sana sikut sini. Nah, itu semua ditanya. Kalau orang nyadari hal itu, ya dia akan pasti hati-hati, akan zuhud. Kemudian meyakini bahwa kehidupan sudah dunia lebih besar dan abadi. Ya, itu kalau begitu insya Allah zuhud akan lebih kuat. Kemudian meyakini bahwa zuhudnya tidak akan merubah bagian yang telah Allah takdirkan. Ya, jadi jangan sampai kita kalau kita zuhud ntar kita nggak kaya. Wow, bukan masalah itu. Takdir itu akan Allah berikan. Ya, sudah ketetapan. Ya. Ya, jangan kemudian kalau kita
terlalu begitu mah kita nggak sukses usaha, nggak sukses kerja, enggak. Ya, itu sudah bagian takdir Allah. Banyak orang yang ngoyo segala macam malah berantakan hidupnya. Banyak orang yang ya dia lurus-lurus aja tapi Allah berikan terus keberkahan, kebaikan dan seterusnya. Itulah rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita dari hadis tentang zuhud ini. Ya mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran dan bekal ya dalam kehidupan kita, ya bahwa yang paling kita cari dalam hidup ini insya Allah adalah ridho Allah, kehidupan akhirat, dan kalau itu kita cari, dunia kita akan ikut insya Allah. Ya, tapi kalau kita sekedar cari dunia saja, ridho atau peduli halal haram, kadang yang sudah pasti akhirat lewat. Dunia pun belum tentu kita dapat, begitu ya. Tapi kalau kita kejar akhirat, akhirat pasti dapat. Dunia insya Allah akan menyusul. Nah, disinilah pentingnya kita punya sikap zuhud. Itu barangkali yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, kalau ada mungkin pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Abdullah Haidir atas materinya tadi ya terkait dengan zuhud. Ya Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Syukron, silahkan. Halo, Pak Syukron. Ya, mau izin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz mau tanya. Misalkan begini, kita di manusia kan ingin terus maju dan berkembang ya Pak Ustadz ya. Nah, kita melihat misalkan ada rekan kita itu yang, dia itu bisa dikatakanlah sukses. Nah, kita bisa meniru seperti itu. Nah, apakah kita boleh seperti itu tanpa mengurangi misalkan kita tetap ya istiqomah gitu kan. Tapi yang dengan sesuai dengan kemampuan atas kita gitu loh Pak Ustadz. Ya, yang harus dipahami ya tadi ya, zuhud itu bukan seorang nggak punya cita-cita atau ambisi duniawi. Satu hal yang harus kita pahami. Tadi zuhud itu penekanannya adalah dia tidak tenggelam dalam perkara-perkara mubah yang berlebihan, ya, apalagi kesenangan yang berlebihan, kemudian dia tak peduli bagaimana nanti nasibnya di akhirat. Begitu. Jadi harus diingatkan bahwa zuhud itu tidak harus menghentikan kita dari semangat untuk mendapatkan kebaikan dunia. Kalau dagang kita pengen dagangan kita maju, terus usaha kita berkembang, punya banyak outlet, banyak cabang. Kalau kita bekerja di perkantoran, kita juga berusaha agar karir kita terus naik sedikit demi sedikit, itu nggak apa-apa. Itu bukan penghalang zuhud. Baru dikatakan penghalang zuhud kalau misalnya untuk itu semua kita lakukan dengan cara yang haram, dengan cara yang maksiat, dengan cara yang melanggar. Lalu kita melupakan tugas dan kewajiban kita, melupakan sholat, melupakan silaturahim, dan seterusnya. Nah, itu baru kemudian masuk dalam perkara yang dapat menghilangkan rasa zuhud. Tapi kalau semua itu kita lakukan dengan tetap menunaikan kewajiban, menjaga halal haramnya, ya memperhatikan halal haramnya, kita terus dan kita gunakan untuk kebaikan, wah itu luar biasa malah. Justru itu yang diharapkan. Iya, iya. Karena kan ada beberapa orang yang bilang pengertian zuhud itu ya udah ala kadarnya aja gitu kan. Kita tidak boleh kaya ya siapa sih yang nggak mau kaya gitu kan. Kayak gitu. Ya. Mungkin pengertian aja sih Pak Ustadz yang perlu lebih tekankan lagi. Pengertian zuhud tadi kan wara gitu kan. Ya, jadi kita juga harus melihat ya bahwa dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kedudukan, kalau diarahkan kepada kebaikan, akan jadi medan kebaikan yang sangat besar. Jadi memang orientasinya yang harus diluruskan. Baik Ustadz, paham Ustadz. Terima kasih Ustadz. Silakan Mas Umar, lanjut Mas Umar. Oke, terima kasih Mas Syukron atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Saya Ustadz. Silakan Bu. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Menarik sekali ya Ustadz tadi materinya. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah dengar
ungkapan seperti ini, jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, maksudnya dalam kita menjalankan karena kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari lah, kita maksudnya gitu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini ungkapan yang memang cukup sering disampaikan ya. Dari segi mana bagus, ya bagus. Asal penerapannya juga tidak keliru ya. Intinya adalah sebagaimana tadi juga kita isyaratkan, intinya adalah bagaimana memang orientasi hidup kita ini memang orientasi akhirat. Orientasi akhirat itu jangan dipahami kita anti dunia atau meninggalkan dunia. Ya, justru jalan menuju akhirat tidak bisa tidak ya, kecuali kita harus mengisi dunia kita. Dan untuk mendapatkan kebaikan akhirat di dunia kita ini, ya kita butuh dunia. Kita butuh harta, kita butuh segala sesuatu yang memang membantu kita. Ya, bagaimana kita mau zakat, mau haji, mau apa tanpa ada dunia. Belum lagi kalau bangun pesantren, bangun masjid, itu kan semua dunia. Ya, semua dunia, butuh dunia. Ya, beli semen, beli apa kan butuh uang segala macam. Nah, intinya adalah sederhananya ya, boleh kita katakan yang penting kita dunia ini memang bukan tujuan, bukan orientasi, tapi sarana. Ya, kesempatan, peluang untuk mendapatkan kebaikan kebaikan kematian di pelupuk mata itu memang bagus juga ya, artinya agar kita selalu sadar bahwa akan tiba saatnya, bahkan mungkin pada saat dan waktu yang tidak kita duga sama sekali. Kalau dia datang, maka sejak awal kita harus persiapkan diri, perhatikan kita tadi orientasi akhirat, dunia, gunakan sebaik-baiknya sekarang juga tanpa menunggu nanti. Nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah tidak muda lagi, itu kan nggak bisa kita jamin dan kita pastikan. Makanya setiap orang memang harus juga menghadirkannya. Mengingat kalau bahasa Rasulullah, sering-sering ingat sesuatu yang dapat menghabiskan dan membinasakan kelezatan, yaitu kematian. Jadi pesan itu memang sangat pas, sangat bagus ya. Bukan berarti anti dunia, bukan berarti meninggalkan dunia. Ya, dunia tetap kita isi, kita lakukan sebaik-baiknya, tapi tetap ya jaga, ya pelihara, jauhkan dari perkara maksiat. Ya, pastikan ya kita peduli masalah halal haramnya. Ya, kita tetap melakukan ajaran dan syariat Allah. Sebab begini, kadang-kadang ada orang ya seakan-akan biar senang dunia, biar sukses, biar kaya, jangan terlalu peduli halal haram segala macam, atau seakan-akan itu cuma bisa dilakukan dengan maksiat, padahal tidak ya. Orang bisa tetap menikmati dunia dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan apapun, tanpa harus ya meninggalkan kewajiban, tanpa harus melakukan yang haram. Itu semua bisa sekali. Nah, ini yang harusnya kita, kalau orang punya orientasi akhirat, insya Allah itu bisa diwujudkan. Jadi intinya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin bertanya, masih ada waktu, satu pertanyaan lagi. Dipersilahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri ya agenda FKIT kita pada siang hari ini. Jazakallah khair Ustaz Abdullah Haidir atas materinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Ustaz sebelum kita tutup. Ya, saya cuma ingin mengingatkan saja, kondisi pandemi seperti ini, ya jangan juga membuat kita menunda atau menghentikan berbagai kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan. Sepanjang masih mungkin kita lakukan, termasuk thalabul ilmi, termasuk beribadah, segala macam. Usahakan ya, cari kebaikan-kebaikan yang baik
ya dalam kehidupan dunia ini. Itu saja barangkali saya tambah. Oke, terima kasih Ustadz atas pesan-pesannya juga. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri, ini ada dokumentasi sebentar ya. Jadi saya minta dibuka yang memungkinkan kameranya untuk dibuka untuk dokumentasi dan nanti akan kita laporkan. Oke, silakan Mbak Atta, Pak David, Mbak Isti. Maaf, nggak bisa. Oh iya Mbak Atta, nggak bisa ya. Oke, siap. Oke, baik, kita langsung aja ya. Semuanya mohon untuk menghadap kamera, mungkin bisa dikasih senyumnya juga sedikit. Oke, kita ambil fotonya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama Ustadz Abdullah Haidir, terima kasih juga. Kita tutup agenda kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Syukran, Ustaz. Terima kasih semuanya. Jazakallahu Selamat khairan, melanjutkan Ustaz. aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.